kelompok 4 ekoenzim akan menjelaskan tentang poster kami tentang perencanaan prototipe ekoenzim. Jadi untuk yang pertama adalah bahan. Oh ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing dulu. Nama saya Mira Stefani. Saya Ira Rusmana sebagai penyaji. Saya Hanifah Almira. Saya Delia Subira Indonesia. Saya Rahmat Kirata. Baik, untuk pertama akan menjelaskan tentang bahan yang akan dijelaskan oleh Bahan-bahan yang akan kami gunakan itu adalah yang pertama adalah kulit buah atau sayuran seperti kulit jeruk, lemon atau nanas 300 gram. Yang kedua adalah gula merah atau gula aren itu 100 gram. Dan yang ketiga adalah air bersih itu 1 liter. baik untuk alatnya yang akan dijelaskan oleh Jadi alat yang pertama itu adalah botol plastik yang berukuran 1,5 liter. Yang kedua itu ada timbangan untuk mengukur seberapa banyak bahan yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah pisau atau talenan untuk memotong kulit buah jika kulit buahnya itu terlalu besar. Yang keempat itu ada saringan, gunanya itu buat menyaring airnya. Kalau misalnya airnya itu ada di sini jadi kesaring. Yang kelima itu ada botol semprot untuk menyimpan hasil produk, yaitu pembersih kaca. baik untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Aris. Langkah-langkahnya yang pertama ada 1, masukkan gula ke dalam wadah, tambahkan air dan aduk hingga gula larut. Yang kedua, masukkan kulit buah atau sayuran. Dan yang ketiga, tutup wadah dengan rapat tapi longgarkan sedikit agar gas dari proses fermentasi bisa keluar. Yang keempat, diamkan selama 3 bulan dan buka tutup wadah secara berkala untuk mengeluarkan gas. Dan yang kelima, yang terakhir, setelah 3 bulan, saring cairan dan simpan dalam botol semprot. Oke, untuk manfaat dari kegiatan ekoenzim ini akan dijelaskan oleh Brata. Jadi manfaat dari ekoenzim itu pertama menghemat biaya, yang kedua dapat membersihkan dari kotoran dan jamur, ketiga memiliki aroma yang segar, 4 mengurangi limbah rumah tangga, yang kelima ramah bagi lingkungan, yang keenam mengurangi polusi air. Baik, ini sekian dari poster penjelasan tentang prototipe ekoenzim kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberi saran? Perkenalkan, saya Nadia Aulia dari kelompok 6 kompos. Izin ingin nanya, kan biasanya hasil ekoenzim itu baunya tuh ada agak asam pahit gitu. Terus itu dimanfaatnya memiliki aroma yang segar. Jadi aroma itu kalian tambahin atau memang nggak ada wangi tambahan? Yang dihasilkan dari ekoenzim itu berasal dari kulit jeruk, karena kulit jeruk itu kan memiliki wangi yang segar dan menyengat. Jadi dari situlah wangi yang dihasilkan dari ekoenzim. Jadi nggak ada ini ya? Ya, sebenarnya wangi yang segar itu kalau misalnya ekoenzimnya sudah selesai, benar-benar memang di proses terakhir. Karena kalau di itu emang masih bau, tapi kalau udah selesai, itu akan menciptakan wangi yang segar. Bertahan lama setelah masa fermentasi awal setelah 3 bulan, bahkan hingga beberapa tahun jika disimpan dengan baik. Kualitasnya mungkin akan tetap stabil asalkan disimpan dalam wadah tertutup di tempat yang sejuk dan gelap, karena paparan cahaya sinar matahari atau udara dapat mempengaruhi efektivitasnya. Revisi apakah sudah paham? Kami dari kelompok 6 kompos akan mempresentasikan poster kami tentang perancangan pembuatan kompos. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Nurkaira Ipudiansyah. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitila. Saya Nadia Aulia Priadi. Saya Muhammad Idris Pratama. Saya Muhammad Rabi Tani. Baiklah, untuk alat akan dipresentasikan oleh Rido. Pertama adalah alatnya adalah berember, kop, sarung tangan, plastik, solder. Terima kasih Rido. Selanjutnya ada bahan kepada Tiara. Bahannya itu adalah kulit buah,
manfaatnya sendiri, pembuatan kompos dari bahan organik dapat membantu meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman, menambah nutrisi dan daya tingkat air tanah, menghasilkan sebuah pupuk organik yang bebas dari bahan kimia serta mengurangi limbah organik di lingkungan sekitar. Baiklah, terima kasih Raffi. Selanjutnya adalah cara pembuatannya yang akan dipresentasikan oleh Nadia. Jadi langkah-langkah dalam cara pembuatan kompos yang pertama adalah siapkan ember atau wadah plastik yang bisa ditutup yang telah dilubangi titik-titik kecil. Lalu siapkan ember kedua yang berisi air, kemudian taruh wadah untuk airnya atau di atas ember yang sudah dilubangi. Lalu masukkan tanah di bagian lapisan pertama dan masukkan kulit buah dan daun kering sebagai lapisan kedua, lalu tutup dengan tanah kembali sebagai lapisan ketiga. Selanjutnya tambahkan larutan M4 sebanyak 20 ml dan 1 liter air dan juga tambahkan sedikit gula. Lalu masukkan larutan tersebut ke dalam kompos dan tutup rapat, dan ini usaha sebenarnya disimpannya jangan di bawah sinar matahari. Lalu tutup selama 1 bulan dan setiap sekali seminggu dibuka agar sirkulasi udara berjalan dengan baik. Baiklah, ini adalah fase kami. Jika ingin bertanya, ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Ira dari kelompok 4 ekoenergi. Jadi tadi kan di langkah-langkahnya terdapat langkah-langkah untuk memasukkan gula ke dalam kompos yang akan digunakan. Nah, fungsi dari gula itu sendiri apa? Terima kasih. Kompos, saya ingin bertanya. Tadi di bahan-bahan kalian juga mencantumkan larutan M4. Saya ingin bertanya M4 itu apa? Fungsinya untuk apa? Nggak bisa dibeli di mana kira-kira? Pertanyaan dari Ira akan dijawab oleh Dira. Silakan diperhatikan Dira. Jadi pertanyaan Dira tadi fungsi gula dalam pembuatan kompos ya. Iya. Jadi sebagai sumber energi untuk perkembangan biakan mikroorganisme efektif yang diaktifkan selama proses pembuatan kompos. Bagian mikroorganisme di antara pertama bakteri asam laktat atau Lactobacillus casei. Lalu yang kedua adalah ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang ketiga bakteri fermentasi, yang keempat jamur fermentasi, yang kelima Actinomycetes, yang keenam bakteri pelarut fosfat, yang ketujuh bakteri fotosintesis. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan prototipe kompos organik. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kinaya Dona Riza. Saya Harunisha India. Saya Saya Rahmatin Badari. Saya Ngadi Zaifa. Saya Muhammad Bayan Beliau. Nah, jadi yang pertama itu ada alat-alat yang akan dipresentasikan oleh Gali. Silakan Gali. Ya, alat yang dibutuhkan adalah yang pertama, wadah besar dengan penutup seperti ember atau drum. Yang kedua, alat bercacah yaitu pisau. Yang ketiga, sarung tangan. Dilanjutkan bahan-bahan yang akan dipresentasikan oleh Naya. Untuk membuat kompos organik sebanyak 2 kg, kita bisa menyumbangkan bahan-bahan untuk menghasilkan kompos berkualitas. Berikut takaran bahan-bahan yang kami sarankan. Yang pertama, sisa kulit sayuran 200 gram, sisa kulit buah 200 gram, daun kering 300 gram, ranting pohon 100 gram, atau dipotong kecil-kecil agar cepat terurai. Ampas 100 gram, kacang 200 gram, disobek atau dicacah kecil. Kulit telur 100 gram, rumput 300 gram, air secukupnya, tanah atau kompos lama 100 gram. Langkah-langkah yaitu 1. Siapkan wadah yang bersih dan tutup rapat seperti ember atau drum. Yang kedua yaitu kumpulkan sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, rumput, ranting pohon dan kulit buah. Pisahkan sampah organik dari sampah anorganik. Ketiga itu cacah sampah organik yang berukuran besar. Jadi ada manfaatnya untuk menyuburkan tanah, menyuburkan tanah itu untuk menyediakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah memperbaiki struktur tanah, yaitu untuk membuat tanah lebih gembur dan mudah menyimpan air
air. Dan yang terakhir adalah menambah bahan organik, membantu menjaga kelembapan tanah. Selanjutnya, meningkatkan aktivitas mikroorganisme mendukung kehidupan mikroba yang bermanfaat bagi tanah. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kompos dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berbahaya bagi